ketika orang-orang BPN membela diri tidak bisa membatalkan SHN yang udah 5 tahun, tapi teman kita Charlie yang punya SHN 35 tahun justru dibatalkan secara sepihak. Nah gitu ya. Saya agak sedih juga ketika ada anggota DPR yang sepertinya, menurut penilaian saya nggak tahu dari fraksi mana, sebelah kiri ujung tadi, sepertinya melakukan pembelaan-pembelaan. Kalimatnya antara lain mengatakan kita tidak bisa mendesak DPR untuk mencabut SHN yang sudah 5 tahun, bla 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 bla, karena itu bukan kewenangan bla 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 bla. Tapi ketika Charlie mengatakan bahwa dia punya SHN 35 tahun dan dibatalkan sepihak saja, orang ini tidak punya apa-apa, ya. Ingat, jangan lupa kita harus adili Jokowi. Karena apa yang kita rasakan sekarang adalah Jokowi efek selama 10 tahun. Tentang pertanahan hari ini bertemu dengan Komisi 2 DPR RI yang dipimpin oleh Pak Dede Yusuf tadi ya. Baik, karena saya sudah agak banyak menyampaikan, sekarang giliran Bang Marwan, kemudian dilanjutkan Bang Edi dan selanjutnya. Ya, apa? Aduh. Atau salah satu aja. Oke. Bang Edi dulu. Bang Edi dulu. Bang Marwan dulu. Ya. Nah, emang agak banyak nih Bang. Panjang ya. Ya. Ya, Kali sebelah sini dekat gua. makasih Sama-sama Mas Ozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi ada 3 rombongan ya, ada dari Jawa Timur, ada dari tim pembela TPIP, dan juga dari FTA. Nah, tadi intinya kita menyampaikan masalah-masalah terkait dengan PSN. Salah satu memang kita bicara tentang penanganan kasus PIK 2 yang hanya fokus kepada masalah pagar laut, dan ini coba untuk dikerdilkan hanya urusan sertifikat di KOHOD. Padahal masalahnya jauh lebih besar dari itu. Bahkan untuk pagar laut itu ada 15 desa yang tidak diproses misalnya. Tapi yang jauh lebih besar adalah apa yang terjadi di darat, terjadi kejahatan kemanusiaan, terjadi pelanggaran HAM berat, dan terjadi pula pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Jadi ini kita ingatkan bahwa selama ini pemerintah coba bersandiwara mengerdilkan kasus hanya di KOHOD dan melupakan apa yang terjadi di darat yang tadi saya sebutkan ada 3 pelanggaran yang sangat berat, yaitu pelanggaran kemanusiaan, kemudian pelanggaran HAM berat, dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Karena itu kita mengusulkan supaya DPR tidak ikut-ikutan bersandiwara, tapi justru melakukan proses hukum. Dan salah satu yang kita usulkan adalah supaya segera dibentuknya pansus untuk memproses semua kejahatan-kejahatan tadi. Harapannya ini bisa di follow up, dan kita berterima kasih tadi kepada Komisi 2 yang bersedia untuk menerima berbagai kelanjutan dari pengaduan kita supaya nanti ini bisa lebih komprehensif penanganannya. Minimal ada komitmen misalnya nanti untuk melakukan peninjauan kepada atau ke lokasi. Kemudian juga akan ada rapat-rapat lanjutan yang kita harapkan ini bisa nanti menuju kepada proses yang lebih berkeadilan, tuntas, dan bisa menegakkan kembalinya kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Saya kira itu mungkin secara umum yang dapat saya sampaikan. Teman-teman lain mungkin akan menyampaikan tambahan. Silakan. Ya, saya Sumeneb ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faik dari Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb. Saat ini kami datang ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tepatnya di Komisi 2. Saat ini kami ingin membawa suatu permasalahan yang terjadi di Desa Gresik Putih, Kampung Tapak Kerbau, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb, di mana di Desa Gresik Putih, Kampung Tapak Kerbau saat ini telah diterbitkan sertifikat hak milik di atas laut
yang hal ini diperjuangkan oleh masyarakat setempat agar kemudian sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN ini dapat dicabut. Karena sertifikat yang kemudian telah diterbitkan yakni 19 SHM dengan luas 21 hektar ini benar-benar berada di atas laut. Sementara laut di sana menjadi tempat mata pencaharian warga untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi anak didiknya. Maka dari hal itu kami sangat mengapresiasi atas kinerja Komisi 2 mempertemukan kami melalui forum audiensi ini. Semoga langkah-langkah konkret ke depannya itu benar-benar terbukti. Kami tidak hanya sekadar kemudian anggaplah hanya diberikan janji, akan tapi kemudian harus diberikan bukti. Nah, itu saja dari kami, dari Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb. Salam hormat dari masyarakat Kampung Tapak Kerbau. Terima kasih. Jadi harapannya cuman begini yang dari Sumeneb ya. Harapannya Komisi 2 datang untuk melihat langsung ya, supaya mengerti dan tahu bahwa kondisi tanah tersebut itu bohong kalau dikatakan darat ya, bahwa tanah tersebut sudah tertutup oleh air laut sudah lama. Petoknya juga nggak jelas gitu lah. Nggak ada, bukan nggak jelas gitu lah. Jadi kami jangan diakali soal begini. Tetap kami akan berjuang untuk rakyat Sumeneb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah membersamai teman-teman dari Sumeneb, ARM, lalu tim advokasi korban oligarki perampas tanah, dan ada beberapa hal yang menggembirakan. Dalam salah satu kesimpulannya, itu Komisi 2 DPR akan mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk membentuk pansus, ya, pansus PSN PIK 2. Itu udah bagus. Cuma ada juga nanti tadi katanya mau mengadakan kunjungan ke PIK 2 juga ke Sumeneb supaya melihat langsung bagaimana apa yang diceritakan oleh teman-teman sebagai korban. Tadi ada menu, ada dari Banten, ada apa Iwan, ada Mahesa dan sebagainya, juga ada Charlie yang mengaku sebagai korban, dan memang ada beberapa hal yang aneh gitu. Ketika orang-orang BPN membela diri tidak bisa membatalkan SHM yang udah 5 tahun, tapi teman kita Charlie yang punya SHM 35 tahun justru dibatalkan secara sepihak. Nah gitu ya. Saya agak sedih juga ketika ada anggota DPR yang sepertinya menurut penilaian saya nggak tahu dari fraksi mana, sebelah kiri ujung tadi, sepertinya melakukan pembelaan. Kalimatnya antara lain mengatakan kita tidak bisa mendesak DPR untuk mencabut SHM yang sudah 5 tahun, bla 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 bla, karena itu bukan kewenangan bla 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 bla. Tapi ketika Charlie mengatakan bahwa dia punya SHM 35 tahun dan dibatalkan sepihak saja, orang ini tidak punya apa-apa, ya. Tadi tahu dari fraksi mana tuh, paling ujung sebelah kiri atas itu ngomong seperti itu. Tapi secara umum Ketua Komisi 2 pimpinan RDPU Dede Yusuf lumayan bagus ya, akomodatif, dan dengan sabar memberikan kita kesempatan untuk bicara secara panjang lebar, hampir semua mewakili. Dan saya kira seperti kata Bang Marwan tadi, yang penting bagaimana acara hari ini bukan cuma sandiwara, seolah-olah bagus, seolah-olah berpihak, seolah-olah peduli pada rakyat, korban khususnya, tapi ketika sampai tataran eksekusi mereka pada balik kanan, ya. Saya juga nggak tahu apakah ini juga bagian dari upaya mereka untuk menaikkan timbangan, nggak tahu kan? Wah ini Badung nih, mesti ditimbang lebih berat nih, misalkan begitu juga. Mohon maaf, kita mau nggak mau tidak bisa percaya penuh kepada politisi, sisakan ruang untuk tidak percaya pada politisi. Dan secara tegas tadi, Ahmad Kosidudin juga dengan jelas tegas sekali mengatakan kami tidak percaya pada BPN. Karena seperti pengakuan anggota Dewan tadi bahwa berkali-kali rapat dengan BPN soal tanah, selalu BPN pada posisi yang dicurigai, ya. Bahkan tadi ada fraksi anggota dari PAN tadi mengatakan bahwa jangan-jangan BPN juga bagian dari mafia tanah. Karena prakteknya memang seperti itu ya. Pemilik tanah dikriminalisasi segala macam tiba-tiba terbit sertifikat atas hak orang lain. Saya kira itu mau ke Charlie sekalian. Terima kasih. Banyak sekali. Baik, saudara-saudara, saya sebenarnya ini kedua kali saya melaporkan ke
DPR. November 2023 saya di sini juga di DPR 2. Namun setelah saya menyampaikan masalah-masalah yang ada di PIK 2, malah saya dijadikan tersangka hanya dalam 1 minggu. Dan kemudian saya ditahan selama 49 hari. Saya harap dengan pemerintahan yang baru, semua keadilan bisa ditegakkan dan semua oknum-oknum ini bisa hilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banten. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Komisi 2 DPR RI yang telah menerima audiens. Hari ini kita sangat puas ya. Secara teknis kita merasa puas karena wabil khusus kepada salah seorang anggota dewan dari fraksi PAN menyebut ada mafia di BPN. Itu sangat mewakili kami. Dan ini suara yang dulu kemarin-kemarin kita sampaikan di setiap live, di setiap VT-VT bahwa semua pihak bermain. Namun hari ini kita menyampaikan unek-unek sebagai rakyat di forum yang resmi di Komisi 2 DPR RI. Hanya saja seperti yang dikatakan Bang Edi tadi ya, semoga kali ini bukan drama lagi karena kita sudah mendatangi DPRD Kabupaten, Provinsi. Kali ini kita di DPR RI. Semoga kali ini bukan drama. Ada kata yang sama yang disampaikan oleh anggota dewan. Hampir semua anggota dewan Bang Edi tadi mengulang dan menyampaikan kalimat yang sama. Semoga ini tidak hanya jadi seremoni. Kalimat ini diucapkan oleh semua fraksi, semua anggota dewan. Jangan-jangan apakah anggota dewan ini sudah biasa berdrama gitu Bang Edi? Ya pokoknya kali ini tolong ini masalah serius karena ini tentang kedaulatan bangsa. Dan pesan terakhir karena tadi khitab ataupun khitab pembicaraan kita sebenarnya kepada Aguan. Maka melalui kesempatan ini saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Aguan. Bapak Aguan, mulailah membangun dengan kejujuran dan Pancasila, bukan dengan cara merusaknya. Banten belum siap Anda bangun Pak Aguan, tapi percayalah Banten sudah bersiap berperang melawan Anda. Saya kira itu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua rekan-rekan pejuang yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, yang sekarang lagi tune in di YouTube yang ada di sini. Ini perjuangan kita sudah sampai di DPR RI, top legislatif. Untuk itu, jangan pernah mundur satu langkah pun, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah lelah untuk tetap berjuang. Berjuang seperti apa saja, seperti piramida, semua akan bergerak, akan bertemu di top. Oke? Untuk Anda, Bapak Aguan, ini warning untuk Anda, karena rakyat Indonesia sudah mulai speak up dari mulai bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus, terima kasih banyak untuk Komisi 2 yang sudah memfasilitasi kami, memberikan tempat untuk bersuara, hingga nanti disampaikan kepada lembaga-lembaga terkait, usut dan tuntaskan semua yang terkait dengan penindasan, perampasan, dan rakyat. Oke? Perampokan lahan rakyat. Siapa lagi? Ini banyak kan? Bu Susi, kemana dulu? Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita saksikan tadi sidang atau rapat di Komisi 2 DPR RI ini, kita ada sedikit mendapat pencerahan ya, bahwa sudah ada terbuka ya bapak-bapak wakil kita di DPR ini untuk mendengarkan suara kita, aspirasi kita. Tapi himbauan Oma kepada Bapak DPR yang tadi memimpin rapat, ini sebenarnya kehancuran ini karena Undang-Undang Dasar 45 telah diamandemen 4 kali. Itu memberikan peluang buat mereka lebih banyak masuk ke dalam bisa berbuat agak leluasa. Jadi diharapkan kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45 supaya semua ketidakadilan ini bisa sedikit demi sedikit
berubah kembali lagi ke semula. Itu saja harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami terima kasih kepada Komisi 2 yang mana Komisi 2 telah membantu aspirasi dan keluhan-keluhan yang dirasakan saat ini, dan juga Komisi 2 juga kita telah membuka kebenaran. Insya Allah kebenaran ini akan menjadi kebenaran untuk langkah-langkah untuk selanjutnya, yang mana kezoliman, kemungkaran, kejahatan, dan juga intimidasi, bahkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa serta para mafia-mafia tanah itu wajib hukumnya harus diadili seadil-adilnya. Oleh karena itu, ya, siapa yang menjadikan mafia, yang merugikan para rakyat-rakyat yang memang rakyat selalu ditakuti, diintimidasi oleh para pejabat-pejabat, yang mana pejabat-pejabat ini yang memang tidak punya hati nurani, ya, disinilah kita untuk melaporkan di Komisi 2. Insya Allah di Komisi 2 bisa menjadi contoh di komisi-komisi yang lainnya. Kurang lebihnya kami terima kasih, ya. Salam perjuangan, jangan lelah dalam segala pergerakan. Takbir, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, sahabat-sahabatku tercinta. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 2 DPR, Bapak Dede Yusuf, yang sangat ramah dan terbuka kepada kami semua. Kami sebenarnya ingin memberikan memberikan salah satu unek-unek kami di Indonesia ini kepada Komisi 2 khususnya, kemudian BPR atau ATR umumnya, juga kepada Bapak Prabowo yang terhormat, Presiden kami, Presiden tercinta Indonesia, yang saat ini menjadi Presiden yang harus membela rakyat terhadap bangsa Indonesia ini. Kami ingin mengeluarkan unek-unek, Pak. Tolong, Pak, di negara ini jangan berikan tanah-tanah itu kepada salah satu orang dengan yang sangat banyak kepemilikannya. Satu orang tuh harus ada batas maksimum. Satu orang misalnya mempunyai 10 hektar paling maksimum atau berapa. Tidak boleh menguasai lebih dari itu. Karena kalau sudah menguasai lebih dari itu, mereka akan menjajah negeri kita, Pak. Jadi tolong diperhatikan. BPR, ATN, Komisi 2, Pak Dede Yusuf khususnya, dan anggota-anggota DPR serta perwakilan rakyat seluruh Indonesia, tolong perhatikan agar warga negara Indonesia tidak boleh memiliki tanah yang sangat banyak di negeri ini. Tidak boleh ada keserakahan. Dalam satu orang itu harus ada batas maksimum. Kemudian kami akan memberikan kepada kebahagiaan kepada rakyat, Bapak. Tolong, rakyat Indonesia itu sudah sangat menderita karena mereka itu dijajah di negerinya sendiri. Mereka itu terzolimi. Semua sepanjang pantai Indonesia sudah terzolimi oleh Cina-Cina rakus dengan program obornya. Jadi Bapak Prabowo yang terhormat, belalah rakyat, putuskan mata rantai, tangkap dan adili Jokowi, itu yang penting, Pak. Karena dia adalah merusak negara ini selama 10 tahun. 10 tahun negara telah hancur di tangan dia, Pak. Dengan kroni-kroninya, dengan keluarga-keluarganya. Dan salah satu yang terbaru ini adalah program mafia migas. Bayangkan, Pak, hampir 1.000 triliun dana itu menguap entah kemana. Coba kalau dibagikan kepada rakyat, rakyat akan gembira, bisa sekolah semua, bisa kuliah semua, bisa makan semua. Tolong pikirkan, Pak.
putuskan mata rantai Bapak dengan Jokowi. Jangan Bapak bela-bela Jokowi hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jokowi itu sudah terlampau menzolimi rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Saya cuman hanya menyambung dari teman saya, yaitu ingat, jangan lupa kita harus adili Jokowi. Karena apa yang kita rasakan sekarang adalah Jokowi efek selama 10 tahun. Dan jangan lupa, semoga harapan kita adalah kedepannya setelah kita kesini ada suatu perubahan ya. Dan kita tidak akan pernah bosan untuk selalu mengawal, selalu berisik kalau memang pemerintah ini tidak benar. Itu aja, tapi kami masih percaya. Dan apa yang sekarang kita rasakan sekali lagi adalah Jokowi efek, dan kita tetap menuntut untuk diadilinya Jokowi. Betul. Dan jangan sampai nanti ada satu apa yang terjadi dengan kita Indonesia ini, jangan lagi seperti kayak lagu gitu ya. Yang kita sebetulnya ini Indonesia ini punya siapa sih? Nah, iya, jadi itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.